Ya kemarin kan gue membuat firasat itu tidak bermaksud untuk hal yang lain-lain karena desakan netizen yang terlalu banyak mengatakan ayo dong firasatin tentang ini. Ya gue berfirasat sesuai firasat gue. Kalau Jessica itu bukan pembunuhnya, bukan pelakunya. Nah terlepas dari sisi lain, di luar dari kapasitas gue, ya memang tidak ada bukti untuk hal tersebut. Isunya yang beredar seperti itu. Dari rangkaian sampai terjadinya pembunuhan itu juga tidak ada bukti yang jelas dan kuat. Tapi saya berfirasat bukan hanya berlandaskan hal tersebut. Itu yang saya lihat dan hasilnya seperti itu. Saya sampai hari ini baru nonton tadi. Jadi saya berfirasat itu bukan berdasarkan menonton filmnya. Jadi saya berfirasat itu karena banyaknya berita itu di sosial media sehingga saya membuat suatu statement bahwa Jessica bukan pelakunya. Nah, meruntut lagi ke belakang, saya melihat rangkaian terjadinya sidang, terus beberapa statement yang ada di film itu juga. Ya, tampaknya saya makin yakin kalau firasat saya itu benar. Kalau kejanggalan mungkin itu di luar kapasitas saya, biar pihak lain yang menilai kenapa sampai akun IG saya dihilangkan. Saya berbicara sesuai fakta, sesuai firasat saya, dan beberapa rangkaian yang semestinya yang harus dilakukan oleh pihak berwenang saat itu, tapi saya lihat tidak ada dilakukan. Itu penjelasan dari para ahli hukum pidana, para ahli lab forensik, semua mereka ada komentar dari pihak lain bahwasanya mereka tidak melakukan sesuai prosedural. Itu kan yang mengatakan bukan saya, tapi persepsi anggapan orang banyak di sosial media mengatakan hal tersebut. Kan tidak ada bukti kuat di sana menjelaskan bahwa dia pelakunya. Ya, saya tidak membahas di luar dari kapasitas saya karena itu bukan ranah saya. Tapi yang jelas, apapun itu hasilnya harus melewati rangkaian sesuai aturan hukum yang berlaku. Gitu ya, sah-sah aja, itu kan anggapan banyak orang. Saya juga punya firasat, jadi saya membuat statement. Tapi kalau ditanya, boleh nggak firasat menjelaskan secara detail rangkaian yang terjadi, fakta sebenarnya? Saya siap. Saya siap untuk menerima tantangan. Loli dengan cara kurang ajar kepada saya. Karena saya sudah membantu Loli sampai Loli dapat itu kamar. Saya yang telepon polisi. Saya bilang polisi jam 12 malam, jam 1 malam. Tangkap dia, cari dia sampai dapat. Makanya anak saya edah pakai radar dengan polisi. Di mana dia berada, di situ tangkap di jalan. Kasih dia kamar. Oke, saya bilang kasih dia kamar. Malam itu kamar sekitar 27 orang. Oke? Tapi saya bilang kasih kamar khusus untuk dia karena dia begini begitu. Kan udah aku bilangin, aku ini bukan di penampungan. Kalau kalian gak percaya, kalau kalian percaya itu hak kalian. Ya, omongan aku ini juga gak perlu dipercaya soalnya. Karena emang bisa aja aku bohong, bisa aja. Tapi kan aku cuma ngomongin seadanya aja gitu ya, yang aku rasain aja. Kalau misalnya apa yang aku rasain begitu, ya begitu. Kalau misalnya aku yang rasainnya begini, ya begini gitu. Gak ada yang salah, semuanya bener. Gak ada yang salah, semuanya bener. Netizen semuanya bener. Bapak Madun juga salah, banyak salahnya. Pokoknya Kadal Blue, Juju, semuanya adalah saudara. Udah, diam, stop, jangan pada ngomong papa. Terus berbaik hati aja semuanya. Mau Farida Nurhan, mau Kadal Blue, mau Juju, semuanya udah dirangkul sama Bapak Madun. Tapi ada nih teman gue kayak tadi yang lo bilang kan, dia stick videonya si Anu gitu kan. Jadi kan video itu di stick jadi rame lagi. Akhirnya dia itu karena merasa mungkin teman, jadi dia mungkin ini teman gue nih, gue mau belain. Tapi kan istilah kata di sini kan gue lagi punya urusan sama orang. Lu nggak usah banyak apa namanya, jangan nyari hal-hal yang membuat ntar gue dibully orang lebih banyak lagi gitu kan. Kalau bisa kita nih sebagai sahabat, kita ngomong baik-baik dulu. Nih boleh nggak nih kita stick nih boleh nggak nih kita ikut campur nih, kan harusnya bicara dulu sama kita. Ya biarpun kita teman, sahabat, saudara, apapun yang kita mau respon buat orang lain, karena bukan urusan dia, ya dia harus izin dulu ke kita. Itu kan yang bagus.
Bukan hanya kita datang ke rumah orang tua, kita numpang lewat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nyasehat baba sehat, itu kan adab namanya. Nah sama halnya kita juga kalau kita mau bantu teman untuk hal-hal yang bukan urusan dia juga harus ngomong dulu ke temannya. Gitu. Tapi untuk yang ini semuanya kita maafin. Dan intinya bener-bener gue pengen tulus minta maaf. Kalau untuk itu kan masalah pribadi, makanya gue bilang sedekat-dekat lo sama sahabat, kalau masalah pribadi lu jangan lu ikut campur gitu kan. Ya sama halnya masalah Kodblue sama Farida, itu gue bukan nggak mau ikut campur, bukan. Emang persoalannya dari gue juga gitu kan. Emang gue sharing ke Farida tentang ono ini itu, jadi akhirnya rame. Ya itu ya gue sangat gue tuh ya udah gue yang salah gitu. Di sini gue yang salah. Nah waktu kemarin Dokter Oki ke warung gue, kan gue bikin video di situ. Maaf ya Dokter Oki, gue sebut-sebut terus. Emang awalnya pertama kali gua mau ngerempukin anak-anak semua nih, ya malum lah kalau kayak Kodblue, Ajuju kan termasuk anak gua. Gua coba baru kemarin misalnya kata ya udah ayo kita minta maaf semua rame-rame. Ya itu semuanya kita senggol, Farida, Kodblue, Ajuju, semua kita senggol buat ngemaaf-maafan. Dan kita kalau bisa kumpul di sini di warung gua. Kan mungkin mereka pada punya ego tinggi karena bagaimana. Ego aja lo gedein pada. Udah minta maaf lo. Allah aja maha pemaaf, masa lu kagak? Kan begitu kalau gua mah. Jadi intinya begini aja dah, untuk para kuasa hukum kalau bisa nih buat para tim-tim yang emang udah tahu bagaimana ceritanya nih, yang punya cerita gitu kan. Ya kalau bisa mah sebagai kita punya podcast, kalau bisa mah nih kita sama-sama ngebantuin beliau. Gue juga sama, gue juga nggak diem aja. Lah gue pikirin tong, setengah mati setengah modar, namanya teman, nama ini, nama ono. Gue iniin, gue pikirin banget, bukannya gue kagak mikirin, bukannya gue kagak ngelepas. Terus gue Bang Madun Jakarta gitu mau ngelepas semuanya biar supaya aman, bukan masalah itunya. Sekarang kita jadi manusia, apa sih yang kita cari? Ya udah kalau kita digolimin kita minta maaf, ya kita disuruh minta maaf, kita minta maaf. Gue mau begitu orangnya, nggak mau pusing orangnya. Terus kalau misalnya kita mau dipertemukan, ayo kita pertemukan semuanya. Kita bukannya kita mau keluar dari zona aman, bukan, ya kan? Ya kalau kita mau dipertemukan silakan. Cuman ini harus ada salah satu orang yang benar-benar tulus untuk menyatukan kita berempat. Jangan jadi kompor. Kalau mereka bisa dirangkul berempat, kita kumpulin di satu studio. Nah, nanti juga netizen bakal tahu nih mereka udah pada maaf-maafan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.